Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Masya Allah, biasa sekali. Setelah umroh, ya bahasannya tambah bagus, ya. Mudah-mudahan tambah terus, tambah bagus, tambah sregep ngaji, ya. Amin ya Allah. Nah, Terus ini karunia loh, Bu. Itu kita bisa ngaji, bisa diringankan oleh Allah. Betapa banyaknya orang yang sama seperti pada hari ini mereka tidak bisa ngaji. Padahal mereka juga punya waktu luang. Mereka sadar bahwa besok di akhirat itu tak akan dihisap, umurnya akan ditanyakan sama Allah Ta'ala, tapi tersia-siakan. Karena mereka memang tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Yang dapat rahmat apa? Ya digunakan untuk ngaji, mendengarkan. Meskipun kita sambil membersihkan piring atau apa saja, pasang aja lah, didengarkan suaranya, dengar. Nah, baik ya, kita masuk ayat ini. Monggo Pak Tomo dibacakan tafsir Ibnu Katsir dulu ya. Ini Allah memberitahukan kepada orang munafik, Pak. Allah Subhanahu wa taala memberikan tentang orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay dan lain-lain. Ketika mereka mengirim seseorang utusan kepada Bani An-Nadir untuk menjanjikan bantuan kepada mereka. Maka Allah SWT berfirman dalam ayatnya yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersamamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkanmu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Ya cukup dulu ya. Jadi begitulah orang-orang munafik ini membujuk kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir, ada Bani Kaunika dan Bani Nadir. Nah, Bani Kaun itu sudah diusir oleh Rasulullah duluan itu ya. Sebelum itu diusir karena apa? Karena menyalahi perjanjian ya, dengan Nabi, mengganggu orang-orang Muslim diusir. Nah ini orang-orang munafik ini mengirim utusannya kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir ya, supaya mereka itu dikasih tahu bahwa nanti kalau disuruh melawan saja kepada Nabi, nanti kalau suatu saat kalau toh diusir nanti akan keluar bersama-sama mereka. Jadi pokoknya dia menipu supaya mereka melawan Nabi. Kalau dia menang dia akan mendapat keuntungan, kalau kalah dia lari. Gitu aja ya. Jadi Allah berfirman di dalam ayat yang ke-11 ini ya. Alam taro, apakah kamu tidak melihat ya kata ilaladzina nafaku, kepada orang-orang munafik itu, Abdullah bin Ubay bin Salul itu, yang mereka sudah munafik memusuhi Islam dari dalam, tapi mereka berlagak menjadi umat Islam, sahabatnya Nabi ya. Alam taro ilaladzina nafaku yakuluna, dia berkata li ikhwanihimul ladina kafaru, kepada saudara mereka golongan orang-orang kafir min ahli kitabi, dari ahli kitab. Jadi golongan Yahudi Bani Nadir ya. Jadi Bani Nadir bukan Bani Kaunika ya. La in ukhrijtum, kalau kamu nanti ya sampai diusir sama Muhammad dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya ini dari kota Madinah itu, lanah hujanakum, jangan khawatir, saya akan beserta kamu. Nanti kan Muhammad itu nanti kekuatannya menjadi lemah kalau tidak kami dukung. Kami orang-orang Yahudi, orang-orang yang kuat ini. Ya. Lanah hujana ma'akum, pasti kami akan keluar bersama-sama kalian. Walanutiu fikum ahadan abadan, kami tidak akan menaati siapapun untuk menyusahkan kamu itu, meskipun Muhammad sendiri tidak akan ditaati kalau untuk menyusahkan kalian. Jadi janjinya orang munafik kepada ahli kitab, maka ahli kitab itu berani akhirnya. Dipikirkan temannya Abdullah bin Ubay bin Salul kan juga banyak. Ya, akhirnya apa? Akhirnya mereka betul-betul melawan Nabi dan betul-betul terusir nanti ini ya. Ini
kemudian Allah Ta'ala menceritakan di dalam ayat ini, apa? Wa in kutiltum, kalau kamu nanti diperangi, lanang suranakum, pasti kami akan menolong kamu. Sungguh-sungguh kami akan menolong kalian. Ojo khawatir. Kalau teman saya, kemudian yang di belakang saya banyak sekali. Biasa orang-orang seperti itu senantiasa menjanjikan pertolongan, tapi enggak benar. Dan Allah sudah tahu apa yang dikatakan itu. Maka di ujungnya itu wallahu yazadu, dan Allah bersaksi inahum, sesungguhnya mereka orang munafik itu lakadzibun, benar-benar berdusta. Enggak mungkin terjadi. Ya. Kemudian Allah menjelaskan pada ayat yang ke-12, la in ukhriju, kalau seandainya mereka itu diusir ya dari Madinah, la yakhrujuna ma'ahum, pasti mereka tidak akan pernah keluar ya bersama-sama mereka orang-orang ahli kitab yang terusir nanti. Ini kalau sampai melawan Nabi kemudian mereka kalah pasti dan diusir ya. Wala in kutilu, kalau toh mereka itu diperangi sama Nabi, layang surun nahum, mereka betul-betul tidak akan menolong mereka. Jadi kalau perang kan kelihatan kalah, tinggal lari sama orang-orang munafik. Namanya orang munafik ya. Wala in nasaruhum, kalau toh mereka mau menolong kepada mereka, orang-orang ahli kitab itu layu walunal adbar, mereka pasti lari ke belakang ya. Jadi dilihat begitu orang-orang muslim, karena orang-orang muslim itu kalau perang melawan orang-orang kafir itu, saya kepingin mati seperti kamu kepingin hidup. Jadi kan gila nih orang seperti itu. Saya kepingin mati seperti kamu kepingin hidup. Syahid itu memang dikejar. Tapi orang-orang kafir kepingin hidup, dapat harta rampasan dan lain-lainnya ini. Jadi di Allah Ta'ala misalnya, wala in nasaruhum, kalau mereka toh menolong mereka, orang-orang ahli kitab, la yuwallunal adbar, ya pasti mereka akan lari ke belakang, sumalayung sorim, kemudian orang ahli kitab itu tidak akan tertolong lagi dan akhirnya terusir dari kota Madinah. Ini akan hanya terjadi seperti ini ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Orang-orang munafik itu ya, la antum asyaddu rahbatan, kamu itu lebih ditakuti, orang mukmin itu lebih ditakuti bagi orang-orang munafik itu daripada Allah ya. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim, dan di dalam dada mereka itu takutnya kepada Allah dibandingkan takut kepada kamu, lebih takut kepada kamu. Kepada Allah sih ya tidak pernah takut, maka dia berdusta, ngomong seenaknya ini. Kenapa bisa demikian? Dzalika bi annahum, karena sesungguhnya mereka yang demikian qaumul la yafqahun, kaum yang tidak bisa memahami, tidak mau mengerti ya. Jadi tidak mengerti ya. Kemudian Allah menjelaskan orang-orang Yahudi kalau perang dengan melawan orang-orang Islam itu, la yuqatilunakum, tidaklah mereka memerangi kalian itu jami'an dengan bersatu. Memang berkumpul satu tempat, tapi mereka tidak bersatu. Itu Rasulullah mendapat wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril. Jangan khawatir, mereka itu meskipun jadi satu, mereka tidak bersatu. Mereka itu satu sama lain saling mencurigai, dan tidak ada persatuan, berbeda dengan umat Islam. Ya, kalau berperang ka'annahum bunyanun marsus, seperti barisan yang sangat kokoh sekali ini. La yuqatilunakum jami'an, tidaklah mereka memerangi kamu secara bersatu, illa fi quram muhassanatin, kecuali di dalam benteng-benteng saja. Ya, mereka berani perang tapi dengan perlindungan, dia sudah membuat benteng-benteng itu, au mi wara'i judur, atau di belakang tembok. Jadi mereka orang muslim kan tidak akan berani melawan mereka kalau mereka dibatasi oleh benteng-benteng mereka dan tembok-tembok mereka, dan mereka menganggap bahwa dengan tembok-tembok itu tidak akan mungkin bisa ditembus oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Muslim. Tapi kenyataannya dikepung saja, akhirnya takut ya. Setelah takut sudah hampir 1 bulan dia menyerah. Setelah menyerah seluruhnya hartanya diberikan, kemudian dia oleh Rasulullah masih diberi kesempatan silakan pergi ya.
dengan membawa harta sak cukupnya saja, sak cukup muatannya saja. Itu karena orang Islam itu masih bai'an seperti itu. Jadi kemudian Allah menjelaskan pada ayat berikutnya ini, Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an, kamu sangka mereka itu bersatu, padahal hati-hati mereka itu saling berpecah belah, ya, saling bermusuhan satu sama lain. Dzalika bi annahum, yang demikian itu dikarenakan mereka itu qaumul la yaqilun, kaum yang tidak punya akal, ya. Maka di sini di ayat 15 itu dijelaskan, ya, kama saliladzina min qablihim, seperti orang-orang yang sebelum mereka. Maka maksudnya kaum Yahudi Bani Qauniko yang sudah diusir oleh Nabi. Zaku wabala amrihim, mereka merasakan siksa dari akibat perbuatan mereka, yaitu walahum, maka bagi mereka adzabun alim, siksa yang pedih. Mereka diusir dari Madinah, mereka pergi ke Yaman, ya. Baik, mari kita baca ada tafsir sedikit itu untuk ayat yang ke-16, ya, ayat yang ke-16. Ini ayat yang ke-16, ya. Pak Tomo tolong dibaca, kalau di halaman di 120, halaman 120 itu tentang firman Allah Ta'ala, kama sali syaitoni idh qala lil insani kfur falamma kafara qala ini bari umika, ya, ayat 16 Pak Tomo. Ya. Bujukan orang-orang juga. Dan firman Allah, dalam firman Allah SWT, bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri darimu. Ya, ini perumpamaan orang-orang Yahudi ketika ditipu oleh orang-orang munafik yang telah menjanjikan akan memberikan bantuan kepada mereka, dan ucapan orang-orang munafik kepada mereka, jika kamu diperangi maka kami akan membantumu. Namun tatkala benar terjadi dan mereka terkepung serta diperangi, orang-orang munafik itu berlepas diri dan membiarkan mereka hancur binasa. Maka perumpamaan mereka itu seperti setan yang telah membujuk manusia untuk kafir, maka kita berlindung kepada Allah darinya. Tetapi setelah masuk ke dalam bujukannya, setan itu berlepas diri dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Ya, jadi hati-hati kita dengan bujuk setan. Tidak apa-apa, ya. Kamu berzina tidak apa-apa, ya. Nanti Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, setelah dia betul-betul berzina, ya tidak apa-apa. Hamil misalnya, sudah nanti digugurkan saja, dibunuh saja. Jadi akhirnya yang kena masalah adalah orang yang berbuat dosa itu, setan itu berbelas diri lari, ya. Karena seperti itu. Namun sebagian nilai tafsir, ada satu riwayat dari salah seorang sahabat ini yang menyatakan bahwa itu terjadi dari seorang pendeta yang sudah 60 tahun dia beribadah kepada Allah, diganggu oleh setan, ya. Setan mengganggunya sampai capek. Pendeta itu selama 60 tahun itu tidak bergeming dan tetap beribadah kepada Allah. Akhirnya apa? Akhirnya si setan itu menggodanya si pendeta ini yang tidak pernah tahu wanita tentunya. Dia ada wanita, dijadikan oleh setan itu gila. Ya, dimasuki, kemudian dirasuki gila. Kemudian wanita-wanita itu mempunyai saudara-saudara. Dan akhirnya apa? Wanita itu, saudara-saudara itu dikasih tahu oleh setan itu supaya disuruh berobat kepada pendeta itu. Karena pendeta itu memang ahli, pintar mengobati segala macam ya penyakit itu. Seperti Dayak barangkali gitu. Ya, setelah di sana nanti maka ceritanya diteruskannya Pak Tomo sebagian ahli tafsir, monggo Pak. Ya. Sebagian ahli tafsir menuturkan kisah tentang sebagian ahli ibadah dari kalangan Bani Israel sebagai contoh saja dari perumpamaan di atas.
Bukan berarti itulah yang dimaksud dengan perumpamaan tersebut. Tetapi kisah ini juga termasuk peristiwa-peristiwa serupa yang merupakan bagian darinya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Ishaq, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Nuhai menuturkan bahwa Ali radhiyallahu berkata, sesungguhnya ada seorang rahib telah beribadah selama 60 tahun dan setan pun hendak menggodanya, namun tidak pernah berhasil dan membuatnya kelelahan. Maka setan itu menggunakan seorang wanita dan membuatnya gila. Wanita itu mempunyai beberapa orang saudara. Lalu setan berkata kepada mereka, pergilah kalian kepada pendeta ini karena ia bisa mengobatinya. Maka saudara-saudaranya itu mendatangi si rahib itu. Kemudian si rahib itu pun mengobatinya dan wanita itu pun tinggal bersamanya. Pada suatu hari, ketika si rahib itu berada di tempat wanita, hatinya pun tertarik oleh wanita itu. Lalu ia menyetubuhinya sehingga akhirnya wanita itu hamil. Kemudian rahib itu mendatangi wanita itu dan membunuhnya. Ketika saudara-saudara wanita itu datang, setan pun berkata kepada rahib, aku adalah sahabatmu. Sesungguhnya engkau telah membuatku kelelahan. Aku yang telah membuatmu seperti ini, karenanya taatilah aku. Niscaya aku akan menyelamatkan dirimu dari apa yang telah kuperbuat terhadapmu. Bersujudlah kepadaku sekali saja. Maka rahib itu pun bersujud kepadanya. Setelah ia bersujud, setan itu berkata, sesungguhnya aku berlepas diri darimu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb sekalian alam. Dan itulah firman Allah, bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukannya setan ketika dia berkata pada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri darimu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Kemudian rahib itu pun ditangkap, lalu dibunuh. Ya, inilah cerita. Saya pernah membaca ceritanya itu agak lengkap sedikit. Ini diambil di dalam tafsir ini, cuman sebagian saja, ya. Dulu ya ada memang rahib itu seorang rahib yang sangat alim sekali. Dia beribadah kepada Allah sudah puluhan tahun. Bahkan kalau ada di dalam riwayat ada cerita itu ada lebih dari 100 tahun. Ya. Karena umurnya umat-umat dulu itu adalah lama-lama. Nah, kenapa kok diceritakan kapan Rasulullah tahu? Ya tentunya kalau Rasulullah yang bercerita itu adalah mendapat wahyu atau itu barangkali disebutkan di dalam kitab-kitab pegangannya orang-orang Yahudi atau orang Nasrani. Ya, seorang rahib itu digoda oleh setan apapun godaannya, maka dia tetap jaga beribadah kepada Allah dengan tekun ya. Ya, karena di sana ada satu delima yang setiap hari itu berbuah satu ya, dan dia itu selalu digunakan untuk dia makan. Ya, untuk makan dan dia tidak mengambil makanan yang lain. Dia bertasbih, ya, bertakbir kepada Allah, memuji Allah setiap saatnya. Nah, karena dia tidak merasa tidak bisa, ya, barangkali dia mempunyai akal namanya setan, ya. Kemudian dia mempengaruhi seorang wanita cantik, diganggu, akhirnya gila. Ya, setelah gila, karena dia mempunyai beberapa saudara, ya, laki-laki, ya, perempuan itu menjadi saudara laki-laki yang ya perkasa-perkasa itu tentunya. Kemudian akhirnya apa? Si setan itu memberitahu kepada laki-laki tersebut bahwa kalau adikmu ingin sembuh, saudaramu ingin sembuh, pergilah ya kepada pendeta ini. Ada yang mengatakan pendeta itu kalau di jalan namanya Barsiso dia, di dalam tafsir Ibnu Katsir namanya Barsiso. Ya, pergilah kamu ke Barsiso, tempat pendeta itu, untuk minta supaya adikmu disembuhkan. Maka tadinya karena wanita dia tidak mau, jangan ya. Nanti di sini akan timbul fitnah. Tapi akhirnya apa? Akhirnya karena dimintai menyembuhkan, dipaksa mau
disuruh membawa pulang setelah disembuhkan. Namun lama-lama ya daripada pulang jauh-jauh, biarlah dia bertempat di sini, di tempat ini saja yang jauh dari tempat ibadahnya ini. Namun ya namanya setan terlalu pandai. Setiap kali Barsiso lewat itu ditempatkan suatu tempat di mana tatkala dia mungkin kalau mengambil air wudhu, misalnya kalau wudhu itu selalu lewat dan melihat wanita ini. Ya 1, 2, 3, 4, 5 kali lama-lama tertarik. Setelah tertarik, ya ringkas ceritanya, maka terjadilah akhirnya perzinaan antara keduanya. Ya, setelah berzina, maka hamil. Karena hamil dia khawatir diminta pertanggungjawaban, akhirnya dibunuh. Ya, setelah dibunuh oleh setan dikasih tahu, hendaklah kamu taruh mayatnya itu di bawah tempat tidur sebelah kamar depan itu. Ya, ditempatkan di sana. Tidak ada yang tahu. Jadi setelah saudaranya tanya kepada Barsiso ini, mengatakan Barsiso ini anakmu, saudaramu meninggal dengan sakit yang tidak tahu sebabnya, dan saya tidak sempat memberitahu, maka saya makamkan gitu, saya kubur. Di mana tempat kuburnya? Ya dia merahasiakannya. Tetapi setan memberitahu kepada si saudara-saudara tersebut di bawah kolong itu ya. Akhirnya dibongkar. Dan setelah dibongkar itu ternyata betul-betul itu adiknya memang yang belum lama kita kelihatannya ditanam itu di situ. Tapi sebelumnya setan itu sudah membujuk si Barsiso tersebut ya supaya kamu selamat maka ikutilah petunjukku karena semua skenario ini adalah saya yang membuat ceritanya, membuat cerita adalah saya. Maka sujudlah kamu kepada saya. 1 kali sujud saja seperti dalam tafsir ini. Maka begitu setelah sujud jatuhlah dia kekafiran. Gugurlah seluruh amal-amalnya. Maka setelah itu mereka ternyata juga masih tetap ditangkap. Karena setan itu memberitahu bahwa tempat pemakaman di sini dan yang membunuh adalah Barsiso sendiri. Akhirnya Barsiso ditangkap. Itulah di dalam ayat setan itu. Di ayat Al-Quran itu disebutkan di sini kama salis setani, seperti syaitan itu qala lil insani tatkala dia berkata kepada manusia ukfur, kafirlah kalian ya. Karena itu falamma kafara, maka tatkala manusia yang dibujuk itu menjadi orang kafir, qala, maka setan berkata ini bari umingka, aku berlepas diri dari kalian. Ini akhafullah rabbal alamin, aku itu sebenarnya takut kepada Allah, siksanya sangat pedih. Akhirnya dia sendiri yang akan menanggung penderitaannya seperti itu. Monggo Pak, teruskan sedikit. Hal senada. Ya, Ustaz. Hal senada juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Tawus, dan Muqatil bin Hayyan. Terkenal di kalangan banyak orang bahwa rahib yang taat beribadah itu bernama Barsid. Wallahu a'lam. Kisah di atas bertolak belakang dengan kisah Jurayj, yaitu ahli ibadah. Jurayj dituduh oleh seorang wanita pelacur bahwa ia telah berzina dengan dirinya dan mengaku bahwa kehamilannya itu hasil hubungannya dengan Jurayj. Kemudian ia melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Lalu Jurayj diperintahkan keluar dari tempat ibadahnya dan tempat ibadahnya dirusak. Jurayj berkata, "Mengapa kalian berbuat demikian?" Maka mereka berkata, "Wahai musuh Allah, engkau telah melakukan ini dan itu terhadap wanita ini." Maka Jurayj berkata, "Sabarlah." Kemudian ia mengambil anak wanita itu yang masih sangat kecil, lalu berkata, "Wahai si kecil, siapa ayahmu?" Maka dijawab, "Ayahku seorang pengembala," kata anak tersebut. Ya, ini dalam satu hadis sahih ya dijelaskan bahwa Jurayj ini adalah seorang ahli ibadah. Ahli ibadah di zaman dulu itu, namun dia itu pernah dipanggil oleh orang tuanya, ibunya yang memanggil, dia itu tidak memenuhi panggilan ibunya. Ya, karena dia sedang sholat, dipanggil lagi 2 kali juga, aduh, ya ini saya sedang sholat, apakah saya memenuhi panggilan ibu saya atau saya teruskan selesai sholat? Akhirnya diteruskan selesai sholat.
kira-kira sudah lebih dari 3 kali barangkali dalam hadis sahih itu, akhirnya ibunya itu marah, ya. Dia berdoa semoga Allah menghukum kamu dipermalukan oleh orang sebelum kamu mati, ya gitu. Akhirnya maka digodalah dia, Juret itu dikirimkan kepadanya oleh syaitan itu seorang perempuan untuk menggoda Juret. Tapi Juret itu tidak tergoda sedikit pun. Akhirnya si perempuan itu berzina dengan si penggembala kambing. Akhirnya hamil, setelah hamil itu lahir. Jabang bayinya lahir, datang kepada Juret, sudah mengakui ini anakmu, ya kamu hanya hasil hubunganku dengan kamu. Kaget si Juret itu, ya kok sampai seperti itu. Bahkan dia membawa orang-orang kampung sekian banyaknya itu untuk menangkap Juret. Saking orang kampung itu biasalah, ya tidak begitu perhatian, dihancurkanlah tempat ibadahnya Juret yang biasanya untuk ibadah Juret itu dihancurkan semuanya, ya. Begitu dihancurkan setelah hancur luluh, maka Juret itu kaget, ya. Kenapa begini? Ya, wahai manusia, ya culas kamu, jangan berpura-pura musuh Allah. Ini kamu sudah berzina, berbuat ini dengan wanita ini. Ini buktinya anak dari yang kamu hasil kamu berzina ini. Biasanya kalau yang lapor wanita itu mesti dipercaya. Oleh karena itulah maka dihancurkan tanpa konfirmasi duluan. Akhirnya karena Juret itu memang seorang alim, seorang yang dekat kepada Allah, ahli ibadah yang betul-betul, maka coba sih bayinya, bawa sih ke bayinya. Bayi yang masih kecil, sangat kecil, belum bisa berbicara. Ya kira-kira umurnya ya mungkin masih beberapa hari begitu. Ya, atau kalau lama ya 1 bulan atau 1,5 bulan. Dibawa kepada Juret, kemudian dipegang perutnya. Setelah dipegang perutnya ditanyakan, wahai anak kecil, ya. Siapa sebenarnya ayahmu? Maka dia menjawab, ayahku adalah seorang penggembala. Jawab anak itu dengan lembut. Kaget semua ini. Ya mereka-mereka itu yang merusak itu kaget. Kemudian dia juga akhirnya mencela perempuan ini. Dia sudah menjatuhkan nama Juret yang dipuji-puji orang memang ahli ibadah. Dia dicela atau dituduh dia menjadi seorang yang berbuat dengan pelacur itu. Ya akhirnya dia menyanggupi bahwa akan dikembalikan rumahnya ini dibangun dengan seperti bangunan emas lah. Ya. Tapi dia tidak mau, kemudian disuruh mengembalikannya seperti sedia kala. Inilah yang diceritakan oleh Nabi bahwa ada 3 anak kecil ya yang bisa berbicara ya. Sebelum Nabi kita diutus. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam, dia bisa berbicara tatkala dalam buayan, di dalam ayunan itu di gendong kecil itu bisa berbicara tatkala ditanyakan oleh orang-orang Bani Israel pada saat itu. Kemudian yang kedua, anak kecil yang seperti di Juret ini dalam hadis pasok ini. Yang ketiga, seorang anak lagi yang sedang disusui oleh ibunya ya. Kemudian pada disusui ada seorang pangeran lewat, ya, ibunya itu berdoa semoga kamu seperti pangeran itu, ya, dilepas susuannya dia mengatakan ini kalau nggak salah itu di Riyadhus Shalihin ya, itu dilepas, enggak, saya jangan dijadikan seperti itu. Kemudian nyusul lagi, kemudian melihat ya ada seorang wanita dipukuli orang banyak, kemudian dia melihatnya, dia meminta ampun itu. Ya Allah jadikan saya seperti dia. Maka kaget ini si ibu itu. Kenapa yang seperti orang tadi, orang pangeran kok justru tidak mau pada wanita itu, kok justru kepingin mereka seperti dia. Ternyata pangeran tersebut ada pangeran yang lalim, pangeran yang tidak adil begitu. Kemudian sedangkan wanita itu wanita baik-baik yang hanya dituduh berbuat yang tidak baik, mungkin mencuri dan lain-lainnya, tetapi dia adalah wanita yang bersih, wanita yang baik. Itulah tiga orang bayi yang bisa berbicara sebelum Nabi diutus menjadi Rasul itu yang diceritakan oleh Nabi setelah Nabi diutus. Jadi 1 Nabi Isa, 2 Nabi, ada seorang bayi yang disuruh bicara sama Juret ini, yang ketiga bayi yang digendong oleh ibunya tersebut. Baiklah, teruskan Pak Toma, masih kisah sedikit ini. Ustaz, sharing Ustaz ya. Ya. Saya juga pernah mendengar cerita seperti Ustaz. Ada yang mengatakan, wallahu a'lam ya, itu ada kisah di Ashabul Uhdud, di
sama idatil buruj, al-buruj ayat keempat. Ada Hmm. anak kecil yang mau dilemparkan ke anak ibunya Ya, khawatir. ya, 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 Nah, ya, itu. ya, 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 betul. ya. Betul. Kemudian ada juga yang mengatakan itu anaknya Masitoh, tukang Iya, sihirnya Fir'aun. iya, Karena waktu itu saya. mau dibantai ke semuanya ke air yang panas, akhirnya bayinya itu Masitoh mau beriman pada Fir'aun, tetapi anaknya yang bayi mengatakan, sudah ibu yang sabar aja, ayo kita akhirnya terjun ke air panas. Iya, Wallahu a'lam, Ustaz. betul, Wallahu betul. a'lam. Ya, Ya, ya. Makasih. ya. Ya, terima kasih Pak Yub. Askabul Udud itu ya kan? Ya, Ya. ada berlutut. Jadi, Ayat keempat. Askabul Udud. Itu Ayat keempat. ceritanya sama. Jadi setiap orang yang lewat di perempatan itu sudah Ada parit, disiapkan. dimasukkan ke parit yang dibakar. Iya, parit ya, di parit itu harus mengakui rajanya itu sebagai Tuhan, gitulah ya. Iya, iya, betul. Akhirnya ibunya itu mau meloncat, tapi ingat bayinya masih kecil. Waduh ya, kalau dia sendiri nggak mau peduli, bayinya bagaimana? Akhirnya bayinya berkata, sudah Bu, loncat saja, ya itu. Akhirnya dialah mencoba. Itulah terima kasih Pak Tomo sudah melengkapinya ini, ya. Iya, Ustaz. Ini berarti ada berapa lima atau karena namanya kisah itu ada yang bersekutu, kemudian yang mengisahkan lain menjadi ya. Wallahu alam, insya Allah betul ya. Pak Tomo betul. Maka teruskan Pak Tomo sedikit. Sebenarnya wanita itu telah bersinah dengan seorang pengembala kambing sehingga ia hamil. Dan setelah Bani Israel mengetahui kebenaran tersebut, maka mereka pun mengagungkan Juraij dan memberikan hormat kepadanya. Mereka berkata, kami akan membangun kembali tempat ibadahmu dari emas. Tetapi Juraij berkata, tidak. Tetapi bangunlah kembali bangunan tadi seperti semula. Maka firman Allah SWT, maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka. Mereka kekal di dalamnya. Maksudnya, kesudahan akhir bagi orang yang memerintahkan kepada kekufuran. Dan pelakunya itu sendiri adalah di dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim, yakni balasan bagi orang yang berbuat kezaliman. Nah ini satu pelajaran buat kita. Barangkali kita diajak oleh misionaris apa-apa supaya beriman. Jangan sampai kita berpikir itu sing nanggung dek, enggak. Kita nanti akan mengalami sendiri. Nah kalau kita ikut kafir seperti mereka kafir, ya mereka akan masuk neraka bersama-sama dengan mereka ini. Ya, jadi tidaklah orang itu menanggung dosanya orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang yang berdosa tidak akan menanggung dosanya orang lain. Maka hati-hati dengan akidah yang penting. Akidah ini jangan sampai kita salah melangkah akidah. Mungkin kalau masalah ibadah agak sedikit berbeda, mungkin bisa dimaafkan oleh Allah karena memang kita hidup 1400 tahun. Tapi akidah tetap sama. Tuhannya tetap Allah. Tidak boleh sedikit pun syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, terima kasih sampai ayat di sini dulu. Pak Tomo juga mau izin pergi ke rumah sakit ini ya. Mungkin monggo Pak Tomo silakan. Saya kembalikan kepada Bu Dwi. Monggo.